Simbol term itu kalau Anda lihat dari ini ya, berbanding dua ini, itu berarti ada ini ya, ada 3 komponen ya. Jadi ada komponen bilangan kuantum azimut total ya, yang menyatakan apa, yang berasosiasi dengan momentum sudut orbital total. Kemudian ini disebut dengan multiplisitas spin. Multiplisitas spin itu berhubungan dengan S-nya itu beda. Berhubungan dengan ini ya, bilangan kuantum spin untuk apa, spin total ditambah 1, dan kemudian ini coupling spin orbit dari sini ya. Nah bedanya ini, kalau di sini kan kita pakai J kecil ya, karena cuma satu elektron. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan banyak elektron, kita harus bicara coupling spin orbit untuk elektron keseluruhan. Untuk menentukan ini ya, bilangan kuantum azimut total ya, yang berhubungan dengan untuk sistem banyak elektron, kita menggunakan aturan disebut dengan aturan ini, Krebs-Gordon ya. Aturan Krebs-Gordon ini. Jadi untuk sepasang elektron itu bilangan L totalnya itu adalah berkisar dari L1 plus L2 gitu ya. Kemudian L1 plus L2 itu dikurangi 1, dikurangi 2 seterusnya ya, sampai terakhirnya itu adalah L1 dikurangi L2. Tapi kita beri apa? Kita beri tanda absolut ya, karena tidak harusnya nggak negatif. Kalau elektron yang ketiga, maka L1 L2 ini dikopling duluan sehingga menghasilkan hasil ini. Terus tiap-tiap ini kemudian dikopling lagi dengan elektron ketiga. Jadi ini nanti kopling elektron ketiga, jadi ada lagi ya. Ini juga dikopling elektron ketiga. Dan kita akan menghasilkan satu lagi L ini. Kalau elektronnya ada 4, hasil dari kopling elektron ketiga itu dikopling lagi dengan elektron keempat. Tapi kalau kita serahkan ini pada komputer itu dengan cepat melakukannya. Asal Anda tahu cara memberi perintah komputer ya. Makanya kita mengajarkan Anda itu pengantar pemrograman ya. Jadi pemrograman itu mengajarkan Anda untuk bagaimana memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Anda kan perlu mengajari komputer ya bagaimana cara mengkopling sistem dari yang punya banyak elektron, ya, misalnya ada 40 elektron, gimana cara koplingnya, jangan Anda lakukan sendirian dengan tangan, suruh komputer mengerjakan. Misalkan ini ya, yang dikasih contoh itu di modul itu F1 sama D1. Nah kalau kita lihat di sini ya, berarti kan L1 itu adalah, F itu berapa ya? 0, 1, 2, 3 ya? 3. Kalau yang D kan 2 ya. Nah berarti kan L1 plus L2-nya itu adalah 5, L1 dikurang L2-nya adalah 1 ya. Berarti kan ya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Berarti ada apa ini? Di P ya, berarti P, D, F, G sama H ya. Nah ini jadi ada kalau kita lihat dari apa namanya? Dari sisi L-nya saja, term simbolnya itu ada P, D, F, G, H. Jadi misalnya untuk D3 gitu ya, 3 elektron. Jadi kan L-nya sama nih, L1, L2 sama L3 sama ya, yaitu sama-sama 2 ya. Sama-sama 2 ya. Jadi pertama itu kita ngopling 1 dengan 2 dulu. 1 dan 2 kita kopling dulu ya. Jadi 2 plus 2 sampai 0 ya. Ya sampai 0 ya. 2 kurang 2 kan? 2 kurang 2. Nah, ini adalah hasil dari berarti 4 ya. 4, 3, 2, 1, 0 ya. Ini adalah hasil dari kopling elektron 1 dan elektron 2. Nah, kemudian anggap saja ini adalah kopling ya, L1 plus 2 ya. Nah, ini kemudian dikopling dengan L3. L3 itu berapa? 2 ya berarti. Jadi 4 dengan 2 gitu ya. 4 dengan 2 itu apa aja yang muncul? 6 sampai 6, 5 gitu ya. 4, 3, 2 ya. Nah, terus 3 dengan 2 ini apa aja yang muncul? 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ada P ya. Ada P, terus ada D sebanyak 2. Ada F sebanyak 2 gitu ya. G, H, I, dan itu. Itu baru 2 dengan 4 sama 3. Belum yang 2, 1, 0. Jadi kita tambahin lagi ya. Terus Anda hitung berapa banyak itu. Anda bisa nyuruh komputer untuk melakukannya ya. Karena 3 udah bikin stres ini. Bilangan kuantum spin secara keseluruhan ya, bilangan kuantum spin total, itu juga kita kopling dengan cara yang sama. Jadi S1 plus S2 sampai S1 dikurangi dengan S2. Ini perlu nggak ya kira-kira ya? Karena S itu pasti setengah. Ini pasti setengah. Cuma sampai 0. Kalau elektronnya 2. Kalau elektronnya 3, ini nanti Anda kopling lagi dengan, ya oke. Kalau elektronnya 3, ini Anda kopling lagi dengan elektron ketiga, oke. Jadi normalnya itu cuma ada 2 ini, cuma ada 2. Kalau cuma 2 elektron ya, cuma 2 elektron itu cuma ada 1 sama 0.
untuk S-nya. Nah, kemudian bilangan 2S plus 1, 2S plus 1 ini disebut dengan multiplisitas spin. Jadi contohnya misalkan di sini ya, kita lihat yang 1S, 1S1, 1S2 ini ya. Yang jelas L-nya itu cuma ada 1 ya. Untuk yang ini ya, 1S, 2S, ini kan L-nya 0. Cuma ada 1 jadinya. 0, cuma ada 0. Jadi termnya itu cuma ada S. Tapi multiplisitas spin-nya, kalau kita lihat ya, itu ada 2 di sini. Berarti ada yang 1, ada yang 0. Sehingga multiplisitas spin-nya ada 2 kali 1 plus 1 itu 3. Ini ya, berarti multiplisitas spin-nya 2S plus 1 itu adalah 3. Ini 2S plus 1 itu adalah 1 ya, maaf 1. Nah, sehingga bilangan kuantum azimut totalnya itu dinyatakan dengan S, ininya 3 sama 1 ya. Jadi kita punya ini 1 sama 3. Kalau lithium ini, lithium dalam keadaan ground state. Lithium dalam keadaan ground state itu ada 1S2 sama 2S1 ya. Ini kita lupakan aja, kita fokus ke sini ya. Nah, jadi di sini bilangan kuantum totalnya 0 ya. Berarti masuk dalam kategori S. Kemudian, nah, karena dia cuma sendirian ya, berarti kan cuma setengah ya, S-nya cuma setengah. Nah, tapi multiplisitasnya 2S plus 1, 2 kali setengah plus 1, 2 ya, makanya kita dapat term simbolnya itu 2S di sini. Oh iya. Makanya term simbol untuk yang lithium itulah 2S. Sebelum kita membicarakan tentang aturan penulisan term simbol ini, kita sudah lebih dahulu membahas secara dasar ya, secara mentah, bagaimana ini terbentuk dan bagaimana ini terbentuk 2S-nya. Jadi kenapa ini tadi awalnya 2S gitu ya? Kenapa ini tadi 3S sama 1S? Jadi awalnya itu kita sudah bicara itu. Nah, ini adalah penyederhanaan. Kemudian terakhir ya, yang ini, coupling spin orbit. Kalau elektron cuma 1 kan gampang tadi, coupling spin orbitnya. Tapi kalau elektronnya lebih dari 1, nah ini ada 2 skema ya. Jadi skema yang paling sederhana itu adalah skema dari Russell Sounder. Untuk atom ringan ya, ringan itu seberapa kita juga nggak tahu ya. Mungkin di bawah 40 ya. Di bawah 40 itu untuk Russell Sounder itu bilangan kuantum yang berasosiasi dengan coupling spin orbit secara keseluruhan ya, itu bisa diperoleh dari ini, dari menambahkan L sama S, kemudian L plus S dikurangi 1, dan seterusnya ya, sampai dengan S. Jadi persis sama seperti ini, cuman bedanya adalah kombinasi antara L dengan S, itu aja. Jadi atom berilium tereksitasi. Berilium itu berapa sih? 4 kan ya? 4, jadi kita bisa ngambil helium ya. Helium, terus 2S, 2S2 sebenarnya. Cuma kalau dia tereksitasi, jadi satunya tuh pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Kenapa dia ngambil 2P ya? Berarti eksitasi yang kedua. Double bintang. Jadi tingkat eksitasi itu bisa satu tingkat, bisa 2 tingkat, bisa berapa. Jadi kita sebut dengan keadaan tereksitasi pertama, keadaan tereksitasi kedua. Kata contohnya ngasih ini. Karena gampang. Karena gampang. Jadi L1-nya itu 0, L2-nya itu 0. Sehingga L-nya itu cuma 1. Spin-nya juga gitu ya. Setengah sama setengah berarti kan spin-nya ada berapa itu? 1 sama 0. Ya, atau 0 ya. Setengah-setengah. Jadi couplingnya itu cuman untuk yang L-nya 0 sama S-nya 1, itu berarti couplingnya berapa ini? Coupling J-nya 1 ya, sampai dengan 1. Berarti cuma 1 ya, cuma 1 gitu J. 1. Sedangkan untuk yang L-nya 0 sampai S-nya 0, ini J-nya cuma ada 1 ya, 0 aja. Nah, jadi dari sini itu kita punya, ini L-nya 0 berarti S ya, S multiplisitas. Jadi ada term S, ada 2 ya. Yang satu multiplisitasnya itu, berapa tadi? Sorry. Ini 2 kali 1 plus 1. 3 ya? 3, oke 3. Yang ini 1 ya. Iya, betul. Nah, J-nya berarti ini 1 sama 0 ya. Berarti ada 2 term. 2 term. Soalnya kalau ini kita ganti P sedikit lebih karena L-nya ada 2. Ada 0 sama 1 ya. Kalau misalkan Z-nya lebih dari 40 gitu, kita harus menggunakan
model coupling yang berbeda ya untuk coupling spin orbit. Jadi tidak lagi menggunakan aturan Russell-Sander yang sederhana ini, tapi kita mengcouplingnya satu persatu. Jadi tiap elektron itu J kecil kan berarti kan coupling spin orbit untuk satu elektron ya. Itu kita lihat satu persatu. Jadi kalau ada 10 elektron, berarti kan ada J1 sampai J10 ya. Nah, J1 sampai J10 itu kita coupling satu persatu. J1 dengan J2, hasilnya di coupling ke ketiga, hasilnya di coupling ke keempat, dan seterusnya. Jadi biasa sih komputer kita suruh. Nah, setelah kita mengetahui ya bahwa satu atom itu memiliki banyak kemungkinan keadaan kuantum memiliki tingkat energi berbeda-beda yang dinyatakan simbol term. Bagaimana kita mengetahui simbol term mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi energinya? Jadi kayak gini kan yang di helium ya, yang triplet S ini lebih rendah dibandingkan yang singlet S. Dari pengamatan eksperimen, jadi bukan dari kita menyelesaikan persamaan Schrödinger kita dapat energinya, itu eksak. Itu adalah angka kuantitas yang kita peroleh dari kuantum ya. Tapi karena untuk sederhananya, Hund itu mengamati data eksperimen, kemudian dari situ dia melihat polanya, melihat pola tingkat energinya, kemudian dia menyusun 3 aturan ini. 3 aturan yang bisa kita gunakan untuk secara sederhana ya, untuk menentukan mana yang lebih tinggi tingkat energinya, term ini atau term ini. Nah itu jadi yang pertama itu kita melihat dari multiplisitas spin-nya. Jadi semakin tinggi multiplisitas spin 2s plus 1 ya, berarti semakin rendah tingkat energinya. Itu yang menyebabkan kenapa untuk helium tereksitasi itu yang triplet itu ada di bawahnya yang singlet. Karena multiplisitas spin yang lebih tinggi itu berarti energinya lebih rendah. Gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu adalah kita melihat nilai multiplisitasnya kalau sama, kita lihat bilangan kuantum L-nya, bilangan kuantum azimut totalnya, L-nya. Berarti yang tengah ini ya, yang tengah ini kita lihat. Nah, kalau misalnya dua-duanya sama, kita lihat J-nya. Ya, terakhir itu kita lihat coupling spin orbitnya. Coupling spin orbit J ini baru kita lihat. Dari situ baru kita tentukan nanti mana yang lebih rendah, lebih tinggi. Ini merupakan pola umum. Jadi ada banyak pengecualian yang akhirnya kita lihat tidak sesuai dengan prediksi dari Hund. Kalau kita ingin lebih akurat, kita menggunakan yang persamaan Schrödinger untuk kita hitung tingkat energinya. Jadi kita jelas energi itu berapa. Tapi ini adalah penyederhanaan. Jadi setidaknya ini membantu untuk kita menyelesaikan soal UAS. Untuk keadaan tereksitasi, misalnya kita punya 5 term simbol. Terus untuk keadaan dasar ground state, kita memiliki misalkan 2 term simbol. Berarti kan untuk transisi elektronik dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar, itu berarti ada berapa cara yang memungkinkan itu. Ada banyak cara ya untuk transisi elektronik. Masalahnya adalah tidak semua transisi elektronik itu diperbolehkan. Jadi ada yang disebut dengan aturan seleksi. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Osilator harmonik itu tingkat energinya dinyatakan dengan bilangan kuantum V. Dan kuantum V, jadi ada bilangan kuantum V itu 0, 1, 2, 3. Transisi elektronik, vibrasi ya, itu hanya bisa terjadi untuk delta V-nya itu plus minus 1. Jadi kalau misalnya kita melihat transisi vibrasi dari 0 ke 2, itu sebenarnya nggak memungkinkan. Jadi dari 0, itu hanya bisa ke 1. Jadi dia naik 1 tingkat atau turun 1 tingkat. Kalau dia naik 1 tingkat berarti absorpsi ya. Kalau dia turun 1 tingkat berarti dia emisi radiasi. Nah itu aturan seleksinya itu delta V plus minus 1. Jadi tidak ada transisi vibrasi dari tingkat energi 5 ke tingkat energi 0 itu nggak ada. Tapi beda dengan hidrogen. Atom hidrogen N1, 2, 3, bilangan kuantum utamanya kan N1, 2, dan 3, dan seterusnya ya. Dari 1 itu bisa ke 5, 1 bisa ke 6, itu bisa. Makanya kita punya deret itu banyak, deret Balmer, deret Paschen, deret Fun ya. Itu sebenarnya adalah deret-deret yang terjadi karena transisi elektronik untuk atom hidrogen itu bebas dari N1 ke N2, N1 ke N3, N1 ke 4, dan seterusnya. Atau dari 3 ke 5, 4 ke 7, itu bebas. Jadi aturan seleksinya lebih longgar untuk atom hidrogen. Nah, untuk atom berelektron banyak, berarti kasus umum ya. Untuk kasus umum, untuk atom elektron banyak, ini adalah satu set. Ya, jadi yang Anda lihat di slide ini adalah satu set aturan yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah transisi elektronik itu bisa terjadi atau tidak. Jadi misalkan kalau kita lihat yang natrium ya, udah hilang tadi. Apakah dua-duanya dibolehkan? Ini dari sini ke sini 0 ya. Nggak ada perubahan ya. Jadi dari sini dia sebenarnya sudah memenuhi aturan seleksi yang pertama. Kemudian kalau dari delta L-nya itu dari 0 plus minus 1 ya. Ini kan minus 1 ya, berkurang 1 ya, dari P ke S. Jadi ini oke.
Kemudian delta L-nya kan dari apa? Dari P ke S ya, yang kecilnya. Jadi ini juga plus minus 1 ini oke. Delta J-nya 0 plus minus 1. Ini plus minus 1 ini 0 ya. Berarti boleh ya. Nah, jadi dua-duanya ini adalah transisi yang diperbolehkan menurut aturan seleksi. Sehingga dua-duanya ini bisa terjadi. Nah, ini kemudian menyebabkan atom sodium itu memiliki dua garis kuning ya. Dua garis kuning yang terpisah itu dari transisi dua ini, 1 sama 2 ini. Jadi ada 3D2 menuju 3P1, terus 3P2, aturan transisi ini berarti soalnya benar salah ya. Ya, benar salah kan soalnya soal BS ya, soal bullshit ya. Jadi ya atau tidak. Kan ya atau tidak kalau jawabannya. Ini bisa terjadi apa enggak? Ya atau tidak. Ini ada di modul ya, di halaman 191, nomor 7, bab 8. Bab 8. Yang bawah kelihatan nggak ya? Oke. Kalau kita lihat kepalanya ya, ini udah pasti enggak. Kalau dari kepalanya. Dari kepalanya. Terus berikutnya ada dari ininya ya, delta L besarnya. Delta L besarnya ini. 0 plus minus 1 ya. Jadi ini kan D itu L-nya berapa? 2 ya, ini kan 1 ya. Jadi satu tingkat. Jadi satu tingkat itu oke semua. Ya ini dari L-nya oke. Terus berikutnya apa? Dari J-nya ya mungkin. Ini soalnya nggak kelihatan nih konfigurasi elektronnya nih. Kita dari J-nya aja ya, biar cepat. 0 plus minus 1. 0 plus minus 1. Jadi ini oke. Ini oke ya. Ini oke. Udah, selesai. Halaman 191. 191. Jadi kita punya apa? Silikon ya. Silikon itu berarti apa ini? Ne ya. Terus berapa? 3s2 ya? 3s2. 3p2 gini ya. Yang ini jelas, yang ini tidak berkontribusi ya pada apa? Penentuan apa? Simbol term. Karena memang kontribusinya terhadap momentum orbital total dan spin total itu nggak ada ya. Jadi kita hanya fokus ke ini, 3p2 ini. 3p2 ini berarti kan L1-nya itu adalah 1, L2-nya adalah 1 ya. Jadi kalau kita lihat ininya, bilangan kuantum azimut totalnya ya, berarti adalah dari 1 plus 1, 2 ya, sampai 0 ya. Berarti 2, 1, 0 ya. Apa ini? S, P, sama D. Multiplisitas spinnya berarti, kan ada 2 di sini. Berarti setengah ditambah setengah, 1 sama 0 ya. Cuma ada triplet sama singlet ya. 2, 1 sama 0 ya. Kemudian S-nya itu ada 2. Kalau kita lihat J-nya gimana nih? J-nya. J-nya kan ini ya, kalau kita ikut aturan apa, Russell-Sounder tadi, L plus S sampai L dikurang S ya. Jadi 2 sama 1 berarti kan 3. Berarti ada 3, 2, 1. 2 saja. Karena ditambah 0 sama dikurang 0 kan sama. Sama-sama 2 ya, berarti ya cuma 2 aja. Cuma 2. Yang ini 1 tambah 1, 2 ya. 2, 1, 0. Yang ini cuma 1. Yang ini 1 saja ya. 1 aja kan, karena 0,1.
Yang ini 0. Nah, dari sini berarti yang L-nya 2, dari sini ya, dari sini berarti ini D. Multiplicitas spinnya ada 1 ya nih. Terus cuma 2 ya. Yang ini, L-nya 1 berarti P ya. P, multiplicitas spinnya 3 ya. Ada 2 nih. Ini 1 ya. 1 tok. Yang ini berarti S ya. S-nya 3, 1. Berapa nih term simbolnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Urutkan dari yang mana dengan energinya yang rendah ke yang tinggi gitu ya. Aturan Hund. Aturan Hund tadi menyatakan bahwa yang spin multiplicitasnya tertinggi itu yang paling rendah ya. Jadi yang 3 ini Anda taruh di sebelah kiri dulu. Nah, terus ada kan semua 3 nih. Terus berikutnya aturannya apa? L ya. Lihat L-nya. Kalau L-nya itu semakin besar L-nya, semakin rendah itunya ya. Berarti yang D-nya Anda taruh kiri, terus yang P-nya berikutnya, baru S-nya berikutnya gitu ya. Nah, di antara D yang sama ini kan sama semua nih. Kita lihat J-nya. J-nya apa tuh aturannya? Saya juga nggak hafal. Jika kulit terluar terisi elektron kurang dari setengah penuh, berarti kita aturan ini. Kalau kurang dari setengah penuh, maka kurang dari setengah penuh ya, J itu akan berbanding lurus dengan energi. Jadi semakin besar J-nya, semakin besar dengan energinya. Berarti di antara yang sama ini, D1 yang paling rendah. D2 berikutnya D3. Atau di modul itu halaman 182. Di modul halaman 182.